Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku ada di kota Offenburg ya teman-teman. Dan ini merupakan sebuah kota kecil yang berada di dekat kota Freiburg, itu sekitar 1 jam perjalanan. Dan selamat menikmati video pendek saya untuk menelusuri kota Freiburg ini, dan sampai jumpa di perjalanan saya di kota Freiburg, di kota Offenburg ini ya teman-teman. Dan sampai nanti. Oke, ini merupakan stasiun Offenburg ini teman-teman ya. Ketika di sini kalian bisa menuju ke berbagai daerah penyangga kota Offenburg ini dengan menggunakan tentu saja Deutschland tiket ya. Hanya dengan 58 euro kalian bisa menikmati keindahan dari seluruh kota Jerman ini menggunakan kendaraan-kendaraan regional yang ada di Jerman, baik bus ataupun kereta ya. Dan di beberapa tempat kita juga bisa menggunakan kapal-kapal yang berlogo Deutsche Bahn ya. Jadi Deutsche Bahn kereta apa ya, perusahaan transportasi Jerman itu tidak hanya bus dan juga kereta, bahkan kadang-kadang bisa menggunakan apa ya, kapal untuk di beberapa tempatnya, tidak semua. Oke, selamat menikmati kota Offenburg di video saya kali ini. Oke, baik teman-teman, saat ini saya sudah memasuki pusat kota dari Offenburg ya. Masih dengan suasana musim gugur di tahun ini. Dan kalian bisa lihat di depan kita itu merupakan salah satu ikon yang menjadi kebanggaan warga Offenburg. Dan di sekeliling itu banyak banget pohon-pohon apa ini ya, seperti cemara, dan ketika musim gugur berwarna kuning, dan beberapa varian itu berwarna merah dan juga oranye ya. Suasananya sangat keren banget, dan kita akan mengambil video untuk beberapa waktu ke depan di gereja kebanggaan warga Offenburg ini ya. Dan di sekitar ini adalah merupakan pusat perbelanjaan ya. Dan di waktu-waktu tertentu ketika cuaca bagus ini digunakan event untuk lari maraton ya, mengitari kota Offenburg ini. Dan kita ambil video sebentar. Dan di sini itu termasuk warga asingnya yang lumayan banyak ya teman-teman. Ketika saya jalan-jalan di sini tuh ya, lebih dari 70% orang yang saya ambil videonya ini merupakan warga asing, bukan asli warga Jerman ya. Oke, ini saya sedang berada di depannya dan akan saya coba masuk. Semoga ada pintu yang dibukakan untuk masyarakat sekitar. Oke, dan di depannya ini terdapat tulisan Glaube Hoffnung Liebe atau percaya kepada harapan cinta aja. Dan ini adalah penampakan dari pintu gerbang untuk masuk dari gerejanya. Oh, udah nantinya. Oke guys, ini merupakan trek buat jalan kaki bagi warga yang ingin menikmati keindahan dari kota Offenburg ini. Tentunya dengan trek dari taman ke
salah satu alun-alun yang berada di Ovenburg ini. Dan kalian bisa lihat di sekelilingnya ini seperti tembok-tembok apa ya, seperti benteng teman-teman. Dan kita lihat beberapa warga itu sedang menikmati keindahan dari sebuah trek buat jalan kaki ini ya. Dan ini merupakan kali ketiga saya datang ke sini. Ya, sekedar menikmati sesuatu yang berbeda ketika waktu liburan ya. Dan di depan kita ini ada sebuah sungai ya yang mengalir mengelilingi dari kota Ovenburg ini. Dan di ujungnya nanti kita bisa melihat sebuah danau yang dijadikan oleh warga setempat ketika musim panas itu untuk berenang ya. Dan bisa kalian lihat di sini banyak banget kursi-kursi, dan di atas sini adalah sebuah jembatan menuju parkiran ya. Dan kalian bisa lihat di sana ini adalah sebuah bangunan untuk parkiran bagi warga yang ingin ke kota Ovenburg ini. Dan di atas sana ini merupakan sebuah taman ya teman-teman. Nanti kalau ada waktu kita akan mampir ke atas untuk melihat-lihat taman kota dari Ovenburg ini. Dan kalian bisa dengar ya, itu ada suara air terjun kecil. Jadi konsepnya sangat keren banget ya. Tapi sayang sekali ini udah berguguran ya daun-daunnya. Oke, dan di sini merupakan tengah-tengah dari taman kota Ovenburg ini maksud saya. Dan di sini baru aja dibangun. Sebenarnya ketika musim panas itu sering dijadikan event bagi warga setempat untuk sekedar grillen atau bercanda bersama keluarga ya. Dan kalian bisa lihat di sini ada sebuah pemandangan yang cukup keren ya teman-teman. Itu di situ adalah sebuah kastil ya yang biasa digunakan untuk pernikahan atau apapun ya, upacara-upacara tertentu. Oke, kita akan naik. Sebenarnya saya ingin melanjutkan perjalanan mengelilingi taman kota ini, tapi kelihatannya tidak ada yang spesial ya. Dan ini tertulis Max Wegstraße atau tangga Max Weng gitu ya. Trepo itu tangga. Oke, kita akan jalan ke atas dan melihat keindahan kota Ovenburg dari atas. Dan semoga kalian terhibur ya dengan video yang saya buat, walaupun dengan kualitas yang tidak terlalu bagus, dengan berbagai macam karakter setiap kota di Jerman itu seperti apa. Ya seperti ini teman-teman, kota Jerman itu hampir dikuasai sama orang-orang asing karena terlalu banyak orang asing yang datang ke sini. Dan kalian bisa lihat pemandangannya sangat bagus banget ketika musim gugur seperti ini. Dan pemandangan dari atas aku akan tunjukin kalian seperti apa ya. Ya seperti ini teman-teman. Dan sering digunakan oleh warga setempat itu sekedar nongkrong-nongkrong dan membaca buku atau mendengarkan musik ya. Dan kalau kita jalan ke sana itu sebenarnya ada sebuah dam ya, bendungan kecil, tapi ya cukuplah untuk sekedar merefreshing pikiran.
di saat-saat tertentu ketika cuaca bagus. Oke, dan sekarang aku ada di Ulbek atau sebuah monumen ya, dan menceritakan apa ini ya, sebuah perjalanan dari sebuah kehidupan pada zaman dahulu ya. Oh, ternyata ini ya. Dan di sekelilingnya kita bisa lihat ya, beberapa warga yang sedang menikmati taman ini. Dan ini adalah sebuah gereja yang aku bicarakan tadi, yang digunakan warga untuk pesta pernikahan dan lain-lain ya. Oke, dan sekarang kita akan memasuki sebuah kloster dan juga dijadikan sebuah taman ya teman-teman. Dan perjalanannya ini ya cukup menyenangkan, dan serasa kita itu kembali ke suasana zaman dahulu ya. Jadi kita melewati gang-gang kecil itu dan menjadi khas untuk kota-kota di Eropa ya. Ya, dan sudah kedengaran ini beberapa warga yang sedang menikmati keindahan dari tamannya ini ya. Oke, dan saya ingat itu dari pohonnya ini ya teman-teman, yang sudah berusia mungkin ratusan tahun ya. Pohonnya itu gede banget, kalau di Indonesia ya seperti punden istilahnya. Oke, dan ini bernama Konstrasse. Kalian bisa lihat di sini. Dan ini ya agak tersembunyi ya teman-teman. Bagi kalian memang harus lebih teliti ketika main ke kota Offenburg ini. Dan kalian bisa lihat ya, di sekelilingnya ini dibuat sedemikian rupa supaya kelihatan lebih indah. Dan di sekitar sini ada beberapa orang yang sudah datang duduk-duduk, dan oke, dan ini merupakan klosternya ya di Offenburg. Dan kita coba lihat dari atas ini pemandangannya seperti apa ya. Ya, kehidupan orang-orang zaman dahulu seperti apa. Oke, dan kalian bisa lihat sendiri ya, di sekelilingnya ini merupakan perumahan dan juga dijadikan tempat taman bermain ya bagi anak-anak di sekitar Offenburg ini.
Ini adalah jalan yang saya lalui tadi, dan tembusannya itu di sini ya teman-teman. Dan di depan sana itu ada sebuah dam, dan dijadikan pula menjadi area bermain bagi anak-anak ya. Tertutup pohon ya, sayang sekali. Oke, dan di sini sebenarnya ada sebuah tangga untuk menuju ke atas sana ya, dan digunakan untuk melihat kota Offenburg ini lebih dengan jangkauan yang lebih luas ketika dari atas. Tapi sayangnya kali ini ditutup ini dengan hitam merah putih, dan di beberapa tempat disediakan kursi untuk warga setempat digunakan untuk nyantai. Oke, kita akan coba lihat di sudut lainnya itu ada apa aja, karena saya sudah cukup lama ya tidak ke sini, sekitaran 1 tahun yang lalu mungkin. Saya ke sini cuma lewat doang ataupun transit ke negara lainnya seperti halnya Perancis, karena Perancis sendiri dari kota Offenburg ini memerlukan waktu cuma 1 jaman ya, tidak terlalu jauh. Oke, dan dari samping di sini pemandangannya ya lumayan bagus teman-teman, apalagi ketika malam hari itu suasananya jadi sangat romantis banget, cocok banget bagi kalian yang sudah mempunyai pasangan untuk menghabiskan waktu di kota kecil seperti Offenburg ini ya teman-teman. Dan sepanjang jalan ini ya kira-kira 1-2 kiloan perkiraan saya ya, untuk mengeksplor kota Offenburg ini. Oke, dan tentu saja ini ada patung seperti Sphinx yang ada di Mesir ya teman-teman. Sayang sekali saya belum ada kesempatan untuk pergi ke sana. Oke, hai guys, ini aku ada di salah satu sudut kota Offenburg, dan di sini ada sebuah monumen yang sudah didirikan tahun 1899 ya. Dan di samping dari monumen ini terdapat pula sebuah taman yang menyajikan air mancur ya. Ini sangat indah banget. Dan di beberapa sudut itu digunakan beberapa pemuda-pemudi untuk memadu kasih, anjir. Dan di sini ada pula monumen selanjutnya ya. Oh, ini Strasbourg 1892-1910. Jadi Strasbourg ini teman-teman adalah sebuah kota di perbatasan dengan Jerman ya. Dari Offenburg sendiri sekitar 1 jam perjalanan dengan kereta, jadi ya tidak terlalu jauh. Dan mungkin lain waktu aku akan ajak kalian untuk jalan-jalan ke Strasbourg ini ya. Dan ini adalah daun rosmarin ya, bagi kalian yang belum tahu ya. Sebelumnya saya udah membuat video tentang tanaman rosmarin ini, digunakan untuk bumbu ya, bumbu-bumbu dan aroma dari masakan Eropa ya terutama. Dan di sini ada beberapa tanaman yang belum pernah aku ketahui sebelumnya ya, sangat unik banget. Dan tentu saja seperti yang saya bilang sebelumnya, daun-daun ketika musim gugur seperti ini sangat indah banget, dan ditemani dengan air mancur yang ada di sekitar kota Offenburg. Oke, hai guys, selamat sore. Kali ini aku udah di salah satu taman di kota Offenburg, dan saya ucapkan pula salam kenal bagi Bang Maruli ya, dan juga Indah, dan juga siapa lagi ya, David kemarin yang memberi jalan kepada saya untuk jalan-jalan ke kota Jerman lainnya.
Terima kasih komentar kalian, dan semoga ini menjadi penyemangat saya untuk membuat video-video saya selanjutnya ya. Terima kasih kepada kalian yang telah subscribe dan juga like dan juga komen. Tentu saja ini hal yang sangat sangat berarti bagi saya untuk mengembangkan channel saya ya. Oke, dan sampai jumpa di channel saya berikutnya dan juga video-video terbaru saya di kota-kota yang ada di Jerman dan di sekitarnya. Dan sampai jumpa dan bye bye. Dan ini adalah beberapa sudut dari taman yang ada di kota Offenburg ini teman-teman. Dari berbagai sudut ini saya samperin dan saya ambil beberapa spot yang menurut saya menarik, dan dengan jalan kaki sekitar 5 menitan kita akan menuju pusat dari kota Offenburg ini teman-teman, atau kota tuanya. Dan pas di samping dari monumen ini terdapat sebuah kantor polisi dan juga halte serta hotel, cafe, restoran juga ada di sini teman-teman. Sehingga di satu titik ini sebenarnya itu salah satu pusat dari kegiatan warga setempat ya. Sehingga di tempat ini itu sering dijadikan beberapa kali event ya saat saya datang ke sini, seperti lari maraton, konser, dan juga pasar-pasar dadakan, atau ya mungkin kalau daerah kita nyebutnya ya kayak pasar tradisional itu teman-teman. Jadi mereka menjual barang-barang produk dari warga sekitar ini, dan kalian bisa jual beli di sini ya. Jadi tempatnya ya lumayan lapang ya, tapi ini mempunyai konsep yang sedikit berbeda dengan kota-kota besar di Indonesia tentunya. Dan sekarang ini saya akan melakukan perjalanan untuk ke stasiun Offenburg dan akan melanjutkan perjalanan kembali ke kota Freiburg tempat saya tinggal ya. Dan memerlukan waktu sekitar 1 jaman, jadi ya tidak terlalu jauh ya perjalanan dari kota Offenburg ke kota Freiburg. Ini ketika sore hari, waktu ini sekarang udah semakin malam dan semakin sedikit gelap aja ya, tapi ini termasuk hitungannya ya sedikit lambat ya dibandingkan musim winter. Kalau musim winter itu musim dingin itu mungkin jam 4 atau jam 5 sore udah gelap ya, tapi berhubung sekarang itu musim gugur ya, waktu untuk gelapnya itu agak semakin ke belakang atau semakin lambat ya. Sekitar pukul jam 8 atau jam 9 malam itu baru kelihatan gelap suasana di kota-kota di Jerman ini. Oke, dan saya terima kasih bagi teman-teman yang sudah memberikan like, subscribe, dan juga komen di channel saya ya. Semoga dengan dukungan kalian berupa like, subscribe, dan komen tersebut bisa menambah semangat saya untuk mengembangkan channel saya di YouTube ini tentunya. Dan tak bosan-bosan kalian jangan menyukai video-videoku selanjutnya. Dan semoga kalian tidak bosan ya dengan perjalanan-perjalananku ketika di Jerman. Terima kasih buat kalian, dan sampai jumpa di videoku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari kota Offenburg dan Jerman khususnya. Ciao ciao.